menggunakan skill untuk membuat desain pembelajaran dalam bentuk media, gitu ya. Itu tahapan-tahapannya sesuai dengan model yang kalian kembangkan. Lalu menggunakan juga software tertentu yang sudah saya tetapkan satu software saja, dan juga software lain yang bisa kalian gunakan sebagai pendukung dalam desain tersebut, gitu ya. Jadi beberapa software yang bisa kalian gunakan itu ada beberapa software nanti, cuman yang utama adalah satu software untuk mengembangkan perangkat pembelajarannya itu. Jadi luarannya bisa membuat media atau desain dalam media TIK. Pembahasannya ini sejarah ya, sejarah sebagainya itu sifatnya sambil lalu aja karena nggak terlalu krusial untuk sejarahnya. Nanti sambil berjalan kita akan coba mengulik kelebihan kekurangan PMBTIK-nya, lalu e-learning, karena ini nanti berbasis web luarannya, nanti akan pastinya ada e-learning-nya, lalu software yang akan digunakan dalam memberi matematika. Kalau blog, saya lewatkan karena nggak terlalu ini ya, esensial di sini. Yang penting adalah merancang media belajar TIK untuk mendukung pembelajaran seperti aljabar, kombinatorik, dan sebagainya. Kita akan fokus di matematika tertentu yang akan disebarkan nanti yang Bu Lavia ya. Bu Lavia sudah membuat sebaran materi yang akan atau bisa digunakan untuk mengembangkan media ini. Kalau kemarin kalian sudah mengembangkan media pembelajaran berbasis app ya di mata kuliah Nikom gitu ya. Nah ini kita lebih dalam lagi dengan melakukan riset selama 1 semester full. Ya risetnya benar-benar riset karena nanti kalian akan dipandu pertahap-tahapan. Jadi saya menggunakan model pengembangan 4D dalam pembelajaran mata kuliah ini ya. Kehadiran biasa kalian mendapatkan hak untuk tidak masuk 20% maksimal, di bawah itu ya harusnya, di atas tidak bisa mengikuti. Terus biasa ya kuliah, kalau bisa jangan terlambat gitu ya, dan mengikuti dengan tepat waktu. Ini nilai biasa, luring, daring biasa ya, pakai penggunaan pakaian yang rapi ya, jangan pakai sendal kalau saat luring. Kalau daring mungkin hanya setengah badan ke atas masih oke lah ya kelihatan ya. Yang bagian bawahnya nggak usah, nggak apa-apa. Biasa on cam saat dimulai dan di akhir pembelajaran. Nah, saat presentasi ya silakan yang memaparkan presentasi di on cam kan ya. Yang lainnya boleh off cam seperti biasa saja. Ini software yang kita gunakan. Cuman saya akan lebih bertitik berat kepada suatu software yang harus kalian kuasai, yaitu ini. Ya, ini sudah dianimate, betul? Ya, ini sudah dengan bule ini, betul? GeoGebra kan ya? Ini kalian gunakan di UNJ, ya, online learning system gitu ya. Nah, ini nggak susah kalau yang blog, nggak susah karena memang sifatnya hanya ngisi konten aja. Blog itu nggak terlalu banyak apa namanya tinggal kesulitan karena memang terbatas untuk penggunaannya dan pengaplikasiannya. Kan blognya gratis ya, seperti Blogspot atau WordPress.com ya. Jadi saya masih kurang gercep pakai blog, memang banyak yang menggunakan blog. Sifatnya hanya posting dan sebagainya tanpa bisa membuat kuis dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan ini, Lektora, kalian bisa menggunakan kuis, membuat isian singkat dan sebagainya, bahkan melihat hasil dari kuis tersebut gitu ya. Kalau LaTeX ini lebih ke penulisan karya ilmiah biasanya. Dia seperti Office Word ya, bagaimana menulis suatu artikel dan sebagainya menggunakan kode-kode tertentu. Cuma kita nggak terlalu dalam, bahkan mungkin akan saya lewatkan ini. Saya bertitik fokus atau berfokus pada ini, yang ini saja nih. Ya, kalau animate boleh, ini untuk menggunakan animasi dan membuat animasi bisa di embed ke sini animate-nya, gitu ya. Nah, luaran dari Lektora ini bisa dalam bentuk APK, nanti dikonvert menjadi ini, bentuk ini. Pakai namanya web to APK, ya. Jadi menggunakan Lektora nanti diekspor ke dalam bentuk web dan bisa dibuat jadi APK dengan aplikasi tambahan berupa
Web to APK namanya. Itu ya. Nanti kita akan coba perdalam lagi. Ya, oke. Kita lanjut. Teknisnya gimana kerjanya? Nanti sama berkelompok, maksimal 3 orang. Kenapa 3 orang, Anita? Kenapa 3 orang, nih? Yang satu, kalau berempat yang satu bikin kopi, Pak. Nah, pintar. Pengalaman Anita nih kayaknya nih. Pengalaman bikin kopi, pengalaman bikin aplikasi ya, nih. Ya, satu desainer, satu programmer, satu bagian PR misalkan ya. Ya, jangan sampai nanti orang keempat bikin kopi. Jadi cukup 3 orang gitu ya. Selesai. Jadi nanti kita sama-sama belajar, teman. Jadi ada yang mendesain dengan Canva misalkan ya. Ada yang menuangkan dalam aplikasinya. Dia menggunakan lektoranya. Ada yang bagaimana menjelaskan ke orang untuk menjual tanda kutip produknya dan menjelaskan bagaimana menggunakan produk itu bagian PR-nya atau how to use-nya dipakai satu orang untuk jadi jubirnya kalau bahasa sekarangnya. Nanti kita akan bahas progress report tiap kelompok dan beberapa pertemuan dan presentasi ya, dan dibuat kelompok kerja nanti. Baik, ini teknisnya untuk pembelajaran Pembetik RPS nanti download di apa namanya LMS. Saya pakai LMS ya, cuma belum saya buat kayaknya. Berikutnya, supaya cepat, saya coba tampilkan timeline-nya. Template-nya pun ada nanti. Kita lihat timeline, mana timeline. Oke, ini timeline-nya. Ada Triani, Nadia. Oke, tambah Triani ya. Baik, sudah jelas terlihat? Sudah, baik. Ini jadwalnya kelas sebelah yang PM21 B atau A ya, saya lupa. Kayak kelasnya inilah, kelasnya si siapa? Ramisa ya. Ini targetnya mengembangkan desain pembelajaran dalam bentuk website ya, terus TIK berupa medianya nanti ya. Hari ini program pertama itu nanti saya coba jelaskan tentang tadi kontak lo dan mantap PMBTIK gitu ya. Lalu ada nanti penulisan materi oleh Bu Flavia. Kalian buat kelompok, nanti Aisyah share ke saya kelompoknya maksimal 3 orang. Kalau ternyata 22 kan berarti 7. 7 berarti ada 5 ya. 5 yang 3 ya, betul ya? 6. 6 yang 3 bikin 8 berarti. Ada yang 3 kalau 3 orang, ada yang 2 orang kelompoknya. Ya, silakan diatur nanti ya sama saya. Kita pertama jangan lihat tanggalnya, tanggal masih pertemuan kemarin gitu ya. Pertemuan kedua pekan depan saya coba memaparkan tentang lektoranya. Kita coba instalasi lektora di laptop masing-masing agar nanti bisa mencoba semuanya. Dan saya coba akan menjelaskan tentang model pengembangan yang kita gunakan yaitu 4D. Yaitu pekan depan. Tapi kalau kalian mau, biar bareng sama kelompok kelas sebelah, kita atur waktu minggu ini untuk pertemuan kedua. Kalau mau, kalau nggak mau ya pekan depan. Jadi ketinggalan 1 pekan. Karena ini benar-benar proyek dari awal sampai akhir. Pertemuan ketiga, karena sudah jelaskan pertemuan kedua tentang model pengembangan 4D, maka setiap pertemuan saya akan coba ada progresnya. Jadi di pertemuan kedua akan menjelaskan tentang define, design, develop, dan disseminate. Ya, akan jelaskan tahapan seperti apa yang sekali lakukan gitu ya. Pertemuan ketiga udah nggak ketemu dulu, jam mandiri. Ya, jadi jam mandiri dulu masing-masing kelompok kerja. Tahap desain harus ngapain? Oh, mencari literatur tentang kenapa mengembangkan materi tersebut gitu ya. Lalu cari-cari jurnalnya, artikelnya, apakah terselan di materi itu.
Lalu kalau bisa dimungkinkan akan sangat baik kalau kalian ke sekolah ketemu sama guru yang mempelajari materi itu dan coba discuss, wawancara, ada kesulitan sebagainya. Itu bagian define. Itu bagian di pertemuan ketiga yang saya lewatkan. Gitu ya. Jadi misalkan pertemuan pertama itu hari ini tanggal 15, ya. Terus Selasa depan misalkan mau pertemuan pertama, berarti tanggal 19, tanggal 20 ya. Sorry. Maka tanggal 20 itu saya sudah menjelaskan 4D. Lalu tanggal 27 kita nggak tatap muka, kalian kerja mandiri, ketemu lagi di tanggal 5. Tanggal 5 ini presentasi di semua kelompok. Jadi ada selang waktu 2 pekan kira-kira untuk mengerjakan tahapan define. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Jadi saya akan jelas tentang 4D, lalu kalian kerja mandiri di program ketiga, cari bahan segala macam, lalu buat progress reportnya, laporannya. Nanti tanggal 5, cuma presentasi kelompok. Define, misalkan kelompoknya Kori itu tentang materi bilangan bulat, misalkan ya. Atau materi segitiga. Nanti menjelaskan apa yang sudah kau lakukan di tahap define, kita akan review. Ya, seperti itu. Nah, pertemuan keempatnya, progres di pertemuan keempat yang tadi saya sampaikan. Pertemuan kelima, di pertemuan keempat itu setelah kalian presentasi, saya akan mengingatkan kembali tentang tahapan desain. Ya, pertemuan keempat. Ya, nah, sehingga kelima itu nggak ketemu. Pertemuan kelima itu berarti tanggal 12. 12 Maret ketemu lagi di pertemuan ke-6. Tambah 7, 19 Maret. Halo? Bisa dipahami? Jadi seminggu ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Bisa ya? Oke ya. Kalau Najman udah manggut berarti udah oke, udah paham ya. Patokannya Najman yang Meita nih. Ya. Jadi begitu juga sebaliknya. Terus di pertemuan 19 Maret nanti kalian progress report, nanti berarti di pertemuan berikutnya itu tanggal berapa? Tambah 7, 26 ya. 26 Maret itu kerja mandiri. 26 Maret kerja mandiri, tanggal berapa lagi? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 April itu progress report ya. Nah, tanggal 2 April tambah 7 itu tanggal berapa? Tanggal 9. Kan Lebaran tanggal 10-an ya. Kita lewatkan saja. Mungkin kemungkinan di eh, tanggal 18 ya. 18 jam seperti ini saja, 18 April biar sama dengan yang ini, yang hari Jumat. Gitu ya. 18 April, lalu tanggal berikutnya 18 April, mana 18 April ya? Tanggal 23, lalu tanggal 30 ya. Tanggal 30 eh sorry. Kok 23 April ya? Ini ada kesalahan nih. Kami dibantu koreksi ya. 18 April itu benar, lalu tanggal 23 April, 30 tanggal 7 Mei, dan tanggal 14. 7 Mei,
14, 21, 28. 21, 28. 21, 28, tanggal 4. Paling maksimal tanggal 21 Juni itu sudah bareng sama kelompok yang lain. Tapi nanti akan lihat ya, kalau ada lompatan libur karena ada apa namanya cuti bersama dan sebagainya ya, kita akan lihat lagi. Cuma kira-kira gambaran begitu. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada satu yang bolong, maksudnya kerja mandiri ya. Saya ulangi, pertemuan 3 itu adalah kerja mandiri, pertemuan 4 progress report gitu ya. Ini keterangannya, presentasi kelompok, dan hasil untuk diskusi yang tahap define. Berikutnya kerja kelompok, presentasi dan storyboard-nya tagihannya ya. Tahap desain apa aja yang disiapkan nanti karena harus buat storyboard untuk aplikasinya atau produk yang dikembangkan gitu ya. Dan diingatkan di bagian pertemuan pekan depan saya coba jelasin tentang pengantar elektoral dan instalasi elektoral ya, biar nanti bisa coba menggunakan pelan-pelan gitu ya. Lalu ada develop ya, sama kerja kelompok dulu tanggal 26, lalu progresnya di tanggal 2 April gitu ya. Nah ini yang berbeda ya. Di pertemuan 9, saya akan minta Bu Flavia menyampaikan bagaimana mengembangkan instrumen kelayakan media pembelajaran. Kemarin kan kalian sudah mengembangkan produk berbasis app, betul ya? Lalu buat instrumen kelayakan ahli materi media, betul? Terus bikinnya gimana? Tembak ya? Ngambil dari yang ada, dimodif gitu ya, betul kan? Nah, sekarang saya hadirkan ahlinya, karena Bu Flavia memang mengampu mata kuliah pengembangan instrumen penelitian di S2 Penmat ya, dengan Bu Pinta. Ya, jadi saya minta Bu Flavia menyampaikan bagaimana sih mengembangkan instrumen kelayakan media yang bisa digunakan ya dengan tepat instrumennya. Jadi mengukur apa yang ingin diukur gitu ya. Nanti luarannya adalah instrumennya ya. Jadi kalian sampaikan instrumen kalian seperti apa. Karena tiap instrumen akan berbeda-beda harusnya untuk materi atau ahli bahasa atau media dan calon pengguna atau guru atau siswa. Ya, bisa dipahami ya. Setelah itu pertemuan 12 progress report menyampaikan selang-seling biasanya nih. Lalu ada kerja mandiri lagi, progress report dan sebagainya gitu ya. Saya coba terapkan ini biar kalian ada waktu untuk mengerjakan tagihannya. Jadi kalau dirunut tuh kira-kira waktunya 2 pekan sebenarnya. Cuma kalau dilihat cuma 1 pekan pertemuan gitu ya. Lalu sampai ke uji coba kelayakan produk. Jadi pertemuan 11 sudah dapat instrumennya. Setelah pertemuan 11 sampai pertemuan 13 sudah bertemu. Itu kalian punya waktu 2 minggu. Itu dicoba. Uji coba ahli media, materi, dan uji coba itu untuk validasi ya. Dan uji coba dengan calon pengguna, guru atau siswa. Gitu ya. Nah, terus setelah itu tanggal pertemuan 13 ada progress reportnya. Apa sudah kalian lakukan? Hasil uji coba gimana gitu ya kemarin kan ya. Kalau kemarin kan kalian hanya sampai uji coba ahli media dan materi, betul ya? Nah, sampai situ kan udah bisa tuh. Yang kurang memang pengembangan instrumennya. Nah, kali ini ditambahkan pengembangan instrumen selain ahli materi media dengan instrumen calon pengguna. Berarti kalian harus mengambil data ke calon penggunanya. Misalkan Madia timnya itu materi tentang anak SMP di materi pecahan. Berarti Madia nanti dan tim bikin instrumen kelayakannya untuk materi dan media, lalu untuk guru dan siswa di SMP kelas 7 misalkan. Nanti sudah ke sekolah.
Kalau perlu surat untuk uji uji coba produk, buat surat dari FMIPA tangan dekan atau WD1 nanti sampaikan ke sekolah tersebut. Jadi tapi sudah buka pembicara ke gurunya dulu gitu ya. Jadi harus bicara ke guru, minta tolong nih saya punya media mau dicobakan, mohon bantuan untuk coba, udah ada suratnya. Kalian coba ngerasain tuh bagaimana meneliti di lapangan gitu ya, uji coba produk segala macam. Nanti biar nanti tahu alurnya sekalian dan dapat hasil uji coba kelayakan dari siswa atau guru gitu ya. Nah, tanggal 14 itu tatap muka, mulai membuat paparan produk, laporan, ya artikel karena kita mau artikel luarannya buat publish ke apa namanya suatu jurnal dan HKI-nya disiapkan. Yang kemarin sudah ada pesantren cuma belum di HKI-kan ya karena maunya di UNJ biar semua kebagian. Itu karena paparan produk kami sadar karena perlu banyak waktu maka ini dibuat sampai 3 pertemuan untuk desiminasi ini. Jadi dibagi masing-masing pertemuan itu sekitar 3 sampai 4 kelompok untuk pertemuan. Presentasi untuk paparan produknya seperti apa, menjelaskan seperti kalian dagang tanda kutip gitu ya, sampai how to use-nya disimulasikan. Lalu ada laporan, saya udah buat template-nya, nanti saya share ke Aisyah. Lalu ada artikelnya, silakan artikel itu menyesuaikan dengan jurnal yang mau kalian submit ya. Ini artikel sebisa mungkin duluan karena nunggu submitnya biasanya agak lama, nunggu accepted-nya. Kalau bisa accepted ya, akan baik gitu ya. Jadi nanti grade nilainya akan berbeda antara submit, accepted, dan publish. Grade nilai artikel akan beda. Misalkan submitnya baru submit, ya, atau ada 4 lah ya. Baru membuat artikel belum submit, misalkan 50 poinnya. Sudah submit, belum ada kepastian accepted 70 misalkan, gitu ya. Lalu udah accepted 80, udah publish 100 nilainya untuk yang artikel. Ya, kan kemarin malam pengalaman dengan saya kan setiap tagihan ada poinnya kan, ada skornya ya. Nanti kan saya buat sama seperti tagihan mata kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin mengapresiasi apa yang sudah kalian kembangkan dan kalian buat selama perkuliahan. Gitu ya. Jadi demikian sampai pertemuan ke-16 harapannya satu kelas ini sudah bisa menulis artikel, sudah bisa submit, bahkan sampai publish selain bisa mengembangkan suatu produk. Oke, baik. Sampai sini, ada yang mau angkat bendera putih? Senyumnya Meita itu kayaknya senyum pahit ya, Meita ya. Aduh, jadi apa enggak ya? Bisa ya, Wak ya? Sama bisa ya? Bisa lah. Kelas ini terlatih kok, ya. Paliha, aman Palika? Insya Allah dulu, Pak. Alhamdulillah. Senyumnya Fatimah tuh antara Pak Agus tega banget ya artikel ya. Ya harus ditega-tegain ya. Karena kalau nggak gini nanti kalian nggak bisa nggak terbiasa, sorry bukan nggak bisa nggak terbiasa. Ya, jadi saya discuss dengan Bu Flavia ya, terus saya sama tim, bukan saya sih ya, tim ya, yang diketuai oleh Bu Meli, kalau Pak Prodi, lagi coba mengajukan hibah ke Dikti. Mudah-mudahan lolos ya. Salah satunya itu ada hibah untuk penelitian mahasiswa. Kalau dimungkinkan produk kalian, saya belum tahu skemanya apa. Saya mau coba usulkan produk yang mata kuliah PMDIK dari 2 kelas ini yang terbaik sebagai salah satu produk penelitian yang mau dibiayai. Gitu ya. Nggak besar, jangan lihat teman tapi nilai prestisiusnya oh bisa didanai itu yang penting. Ya. Jadi itu. Jadi mungkin Adita atau siapa yang ikut apa namanya tuh yang ilmiah Dit? KM apa? KPM, Pak. KPM kan terbiasa tuh meneliti segala macam ya. Mungkin bisa menggandeng yang lainnya atau berkompetisi
saya coba mau saring nanti dengan Bu Flavia, karena Bu Flavia itu kalau kalian lihat recordnya itu beliau penulis yang ini ya, yang cukup produktif ya, bahkan artikelnya banyak yang dipublish di jurnal terindeks Scopus ya. Jadi kalau nggak dimanfaatkan sayang, itu harus didekati, ditempel, diminta ilmunya, belajar gitu ya, supaya nanti kan terbiasa menulis artikel. Oh, senyum-senyum Pak Ici, Nita, kenapa nih? Pengalaman Bu Flavia ya? Ya. Jadi beliau itu indeksnya sudah cukup baik ya, skornya. Bahkan saya pun kalah jauh ya, karena beliau sudah duluan jauh ya. Jadi dimanfaatkan saja dengan Bu Flavia, dengan rekodnya dia di bidang penelitian, di publikasi, sehingga nanti bisa bermanfaat. Itu. Terus yang kedua, kalau dimungkinkan nanti produk ini ikut lomba. Kalian cari lomba-lomba nasional maupun internasional, akan dibiayai melalui skema hibah tersebut. Kalau lolos, ya mudah-mudahan gitu ya. Pokoknya sekali lagi, itu prestasi yang mungkin kalian bisa sekali jalan di mata kuliah ini. Ya, sebenarnya kemarin bisa tuh yang apa namanya, animasi komputer, silakan. Cuman apa namanya, masih kurang greget karena belum diuji lapangan gitu ya, kelas kecil kan ya, baru sampai uji ahli. Nah sekarang benar-benar didampingi sampai ke uji lapangan kelas kecil, sekitar 10 sampai 30 orang. Kalau kelas besarnya bisa 2 kelas sebenarnya ya. Jadi bisa difasilitasi seperti itu. Tagihannya memang banyak karena memang ekspektasi buat kalian pun tinggi untuk mata kuliah ini gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas tentang gambaran mata kuliah PMBTIK. Ini nanti saya punya stempel Pak Agus kuliahnya pasti project gitu ya. Tapi enggak kok ya. Senyum aja tuh Anita sama Septi itu. Kayaknya kuliah saya kalau kalian nggak menderita, saya nggak kurang gitu ya. Jadi kan harus menderita seperti saya dulu waktu kuliah. Ya, tapi penderitaan itu akan sangat baik di kedepannya karena ngerasain bagaimana deadline, bagaimana membuat produk, dan bagaimana mengembangkan dan digunakan oleh orang lain itu ya. Oke, Tahnia, apa kabar Tahnia? Baru kelihatan Tahnia. Baik, Pak. Maaf, Pak. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Bapak, saya mau Oke. nanya. Ya, oke. Tenang, Dit. Aisyah, silakan. Iya, untuk jenjang ininya dibebaskan atau gimana, Pak? Nah, yang sekarang diarahkan. Sudah ada daftar materi Bu Flavia, nanti Bu Flavia akan menjelaskan. Nanti Aisyah sampaikan ke Bu Flavia ya. Bu Flavia mohon maaf, karena Pak Agus bisanya hari ini pagi gitu ya. Kami sudah ketemu, nanti mohon arahan untuk daftar kelompok ini diberikan materi. Oh, satu lagi saya lupa. Bu Puspitasari, siapa yang kemarin validasi dengan Bu Puspitasari, ada nggak? Ada validasi dengan Bu Pipit? Nggak ada. Bu Pipit baru selesai S3 dari Singapura, ya. Baru pulang dan baru aktif kembali di matematik, ya. Beliau berniat mengembangkan, karena saya sudah mengarahkan sebelumnya ya, karena semalam sudah telepon-teleponan, mengembangkan media pembelajaran berbasis website, ya. Beliau punya metode sendiri untuk SD tapi bilangan bulat. Bagaimana menggunakan bilangan bulat ke operasi bilangan bulat ya, penjumlahan pengurangan ke siswa SD. Ada metode beliau yang bisa mengantarkan beliau lulus S3 dari Singapura, ya. Namanya metode atau model bule, bukit dan lembah. Nah, beliau sudah punya desainnya, mau menuangkan ke dalam website. Itu saya sampaikan dengan tenangnya. Oh, mata kuliah saya berbasis website luarannya. Saya punya kelompok-kelompok mahasiswa yang canggih-canggih ini, yang hebat-hebat, saya bilang gitu. Saya nggak tahu kalian bisa apa enggak ya. Padahal saya promosiin tuh malam tuh ya. Saya tertarik gitu ya. Nanti dibantu sama Mas Badi untuk animasi. Kalau kalian berminat, silakan kelompoknya ada 1-2, nanti yang berminat bisa kontak saya. Nanti saya tawarkan ke Bu Pipit. Bu Pipit, ini ada beberapa kelompok yang berminat, silakan dipilih. Ini anggota kelompok ini gitu, silakan. Tapi yang jelas materinya bilang untuk SD, ya. Bu Pipit juga salah satu dosen matematika yang memang aktif menulis dan memang
gagasannya sangat baik ya, khususnya dalam desain belajar matematika SD. Ya, karena beliau base-nya dari realistik matematik. Bu Pipit, Bu Meli, Bu Pinta itu PMLI base-nya. Jadi penelitian sama baik. Jadi 3 orang ini harus digali ilmunya dan sebisa mungkin dituangkan dalam belajar. Jadi kalau kalian berminat, satu kelompok akan ditawarkan ke Bu Pipit, materinya khusus bilangan bulat, operasi, jumlah sama pengurangan kalau saya nggak salah ingat ya. Untuk anak SD, silakan buat grup. Nanti kalau pengguna software rektorannya saya bantu karena emang saya mengajarkan ya, mengajarkan sedikit karena eksplorasi lebih banyak. Terus nanti diskusinya bareng-bareng juga dengan Bu Pipit dan saya sama Bu Flavia. Gitu ya. Kalau dugaan saya sih Bu Pipit akan submitnya ke jurnal yang memang apa namanya indeksnya tinggi, ya. Jadi standarnya akan lebih tinggi dibandingkan standar yang lain. Memang materinya SD kesannya materi SD gampang Pak. Padahal itu fundamental ya. Jurnalnya kan punya peringkat yang lebih tinggi dibandingkan yang dibebaskan nanti. Kalau kalian yang dibebaskan, sintanya 2-6. Ya, itu bebas ya. Kalau yang Bubit mungkin akan lebih ke 2-3-2 atau mungkin publish yang Scopus Internasional mungkin ya. Karena beliau sangat apa namanya ahli lah kalau saya bilang dibandingkan saya yang lainnya. Kalau kalian tertarik, silakan buat grup nanti 3 orang maksimal. Dan sudah sampaikan Bu Pipit, Bu, maksimal 3 orang kalau saya bilang gitu. Karena kalau lebih dari itu nggak jalan, kasihan nanti kelompoknya. Ini nanti silakan hubungi saya, Pak. Saya bersama ini tertarik untuk kelompok Bu Pipit. Nanti kan tawarkan Bu Pipit, gitu ya. Nah itu satu tawaran yang memang baru semalam ngobrol singkat dengan Bu Pipit dan beliau tertarik gitu ya. Sangat-sangat sayang kalau dilepaskan gitu karena memang tawaran yang langka bersama dengan dosen dan ini akan dimasukkan sebagai penelitian dosen di FMIPA. Nama kalian akan masuk dalam proposal dan dipublikasi harusnya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah jam 8 lewat 11. Ada lagi pertanyaan? Elektoral berarti itu download juga nanti ya Pak? Ya, download kayaknya saya ada link download, di download aja nanti. Saya ada kok. Karena install aplikasinya tricky ya. Kalau nggak ngikuti kadang gagal. Ya, jadi pada saat pekan depan pertemuan kedua ketemu tatap muka langsung install di laptop masing-masing dan nyoba eksplorasi. Saya ada modulnya, tapi modul cuma berapa halaman, berapa belas itu nggak banyak. Karena memang sifatnya bukan tanda kutip menyuapi kalian harus pakai ini enggak. Saya kasih tahu eksplorasi softwarenya. Kalau mau pakai apa silakan digunakan, dicoba. Biasanya sih peluang errornya kecil karena ini tinggal tarik aja. Tarik pakai. Gitu. Oke? Jangan bayangkan pakai aplikasi ini kayak kamu bikin coding di Animate. Enggak, tenang. Masa itu sudah lewat. Ya Fatimah ya, tenang aja, udah lewat masa itu. Sekarang lebih mudah. Sama ke senyum-senyum ketawa gitu ya. Senyum, aduh Bapak tawa aja kemarin susah ya. Tenang aja, udah lewat masa itu. Sekarang tinggal tarik, pilih, tarik gitu aja. Ya nggak ada coding-codingan kalau sekarang. Saya jamin kalau sekarang, tenang aja. Ya, tinggal ngedesain yang bagus aja kalau sekarang. Ya, makanya saya yakin kalian bisa. Tapi kalau Triani bisa apa enggak saya nggak paham ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, oke. Diam Anda artinya sudah paham ya. Jadi langkah berikutnya Aisyah silakan di koordinir teman-temannya untuk membuat kelompok gitu ya. Maksimal 3 orang, boleh kurang dari itu, berarti 2-3 orang ya. Jangan lebih dari 3, jangan kurang dari 2 gitu ya. Nah, nanti materi akan saya alihkan ke Bu Flavia untuk tugas kelompok apa, materinya apa gitu ya. Dan nanti kita berprogres tiap pekan
Ada yang memang kerja mandiri, tapi nggak kuliah tatap muka. Ada yang waktunya progres tatap muka. Dan tiap progres tatap muka itu harus apa namanya, harus menyampaikan. Saya nggak peduli banyak atau sedikit, yang penting menyampaikan. Ya, saya mau membiasakan sedikit ke kalian. Pengalamannya sudah ya, pengalaman saya pribadi. Kalau nanti kalian ngambil skripsi, dosennya bilang 2 pekan sekali progres. Itu harus ketemu. Ya, kenapa? Nanti kalau misalkan 2 pekan sekali, kamu lewat aja sekali. Ah, belum ada nih, malu. Kamu lewat, berikutnya akan lewat terus. Belum hilang sebulan gitu ya. 2 bulan hilang, lama-lama lupa deskripsinya. Ya, kalau bahasa Islamnya nggak istiqomah, nggak tetap gitu pelan-pelan gitu ya. Nah, sekarang saya mau latih itu. 2 minggu sekali kita progres. Harus ada penyampaikan. Saya nggak perlu sedikit maupun banyak. Kalau sedikit silakan sampaikan apa adanya. Kalau banyak akan lebih baik. Ya. Dan jadi intinya di situ saya minta kalian konsisten. 2 minggu pasti selesai kok. Ya kenapa kan siap nanti kalian sampaikan tuh ada masukan gitu ya. Ada review gitu ya. Itu yang penting. Jadi yang project ini nih nggak bisa SKS. Bisa kebut semalam nggak bisa. Ya nggak bisa kamu tiba-tiba dapat data analis kebutuhan, nggak bisa. Ya nggak bisa tiba-tiba Tania bikin desain langsung jadi, itu nggak bisa. Karena pasti ada masukan-masukan. Ya. Jadi 2 minggu sekali itu berprogres, disampaikan, apapun disampaikan. Adalah sampai misalkan, Pak, kami nggak bisa ke sekolah karena nggak ada surat. Saya akan coba bantu bikin suratnya. Gitu ya. Jadi berprogres, dilatih dari sekarang supaya nanti konsisten bisa menghadapi masa-masa sulit di masa bimbingan skripsi. Itu masa sulit loh sebenarnya. Masa sulit di mana bisa mempertahankan moodnya buat skripsi dan mood untuk bimbingan ke dosen. Itu sulit loh. Ya, saya ngerasain kok masa-masa itu. Dan jangan sampai kalian terlambat gara-gara itu, gitu ya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan. Kalau skripsi nggak selesai nggak bermanfaat, gitu kan ya, betul kan? Kan kalau tulisan ini ada manfaat tulisan ini, ya buat manfaat diri sendiri manfaatnya. Kalau nggak selesai nggak bisa manfaat, gitu ya. Gitu ya, bisa paham ya? Jadi mau dilatih dari sekarang konsistensi tiap 2 minggu berprogres. Nanti pas harapannya begitu kalian nanti selesai mata kuliah yang sit in ini, begitu masuk ke masanya skripsi, sudah terbiasa berprogres selama 2 minggu sekali, gitu ya. Itu harapannya dilatih dari sekarang, gitu ya. Karena semakin cepat kalian selesai dengan nilai yang baik, akan semakin senang orang tua kalian karena sudah berkurang bebannya 1 orang anak di kuliah. Gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain? Kelompoknya gimana Pak? Bebas, terserah kalian ya. Tidak harus saya atur, kalian udah dewasa semua. Oke, cukup? Cukup, kata Inaya. Abdullah, di mana wajahnya? Oh, Ari. Abdullah. Nah, Abdullah sendiri anak laki-lakinya? Iya, Pak. Waduh. Kalau gitu sendiri aja, Dul. Yang lain bertiga ya? Sembarangan. Bisa lah. Uang bikin pembuktian aja bisa, apalagi begini gampang, Dul. Baik. Ya, pertanyaan silakan ke Jam Mandiri buat kelompok dan laporkan ke saya. Nanti saya coba arahkan ke Bu Flavia juga. Dan Aisyah juga Bu Flavia. Minta maaf Aisyah belum menyampaikan kabar kalau pagi ini ketemu gitu ya. Nanti mohon dibantu untuk share nama kelompoknya dan minta materi ke Bu Flavia. Gitu ya. Oke, cukup ya. Salam sehat semua. Terima kasih terhadap hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Oke, pamit ya. Ya, Pak. Iya, Bapak maaf tadi saya telat ya, Pak. Ya, dimaafkan lain kali jangan begitu ya. Saya nggak di ACC di grup, Pak. Parah banget. Ya, Admin. emang harusnya jangan di ACC harusnya. Assalamualaikum. Nah, lagi, Pak.